Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Febriani, saya dari Bimba Unit Villa Nusa Indah 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari keempat. A. Pengamatan terhadap motivator. Nomor 1A. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Cara motivator menyapa dan menyambut murid dengan perasaan bahagia dan memberikan reward kepada anak. Nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview dengan belajar melalui online, menyapa dengan semangat dan bahagia dan memberikan reward kepada anak. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Motivator harus berperan aktif dalam menjadikan suasana kelas nyaman dan menyenangkan dengan memberikan motivasi kepada anak. Nomor 4A, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Cara motivator mengajak anak berdialog dengan cara menanyakan suatu hal yang disukai anak. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak dengan gembira dan senang hati. Nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Kalau reward dilakukan jika anak dapat mencapai target. Jika motivator dilakukan pendekatan terlebih dahulu agar anak mudah menerima motivasi dari motivator. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan di Bimba? Ekspresi dan sikap motivator selama kegiatan di Bimba menyenangkan, happy, dan membuat suasana kelas nyaman. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan, mengajak anak berdialog, bercerita, dan bernyanyi. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Ya, motivator mengarahkan dan membimbing murid dengan cara baca-bacaan dengan bersama-sama. Walaupun seperti itu masih tetap terkontrol. B. Pengamatan terhadap murid. Nomor 1B, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat pembuka dengan ekspresi yang gembira dan penuh semangat. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Ya, saya pernah melihat ada anak yang murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresi yang didapatkan anak-anak ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul mengerjakannya dengan santai. Nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya benar, semua murid merasa senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, saya menemukan ada murid yang merasa kesulitan ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada murid yang sangat aktif, ada murid yang pendiam, ada murid yang sangat semangat. C. Pengamatan terhadap suasana kelas. 1C, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jawabannya, suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi sangat menyenangkan dan anak-anak terlihat happy dan bersemangat. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid. D. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1D, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Jawabannya, yang dilakukan oleh motivator dan murid
ketika kegiatan pembuka adalah motivator menyanyi lagu Labimba, Cinta Ananda, dan doa sebelum belajar. Nomor 2D, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti bermain baca-bacaan terlebih dahulu. Setelah itu mengerjakan modul dan memberikan reward kepada setiap anak. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti yaitu baca-bacaan. Kalaupun ada tulis-menulis, hitung-menghitung, mewarnai itu hanya sebagai pelengkap saja. Yang paling utama tetap bermain baca-bacaan. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Motivator harus mengajak murid duduk dengan rapi dan membaca doa sesudah belajar dan memberikan reward kepada anak. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator selama 30 plus 10 menit, jadi 40 menit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.